buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk memahami lebih dalam tentang talent DNA, silakan menyimak video di talent DNA pada laman www.talentdna.me atau nanti boleh di-scan barcode berikut ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, boleh stay tune di forum ini. Nanti di jam 6.30 sampai 6.35 ada sesi khusus bagaimana caranya mendapatkan live tools talent DNA. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah memiliki talent DNA di sini? Nah, Bapak Ibu silahkan mengisi nanti pada polling yang muncul di layar. Nanti boleh dibantu ya dengan host. Ini siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join. Oke. Nah, ini ada polling. Nanti Bapak Ibu boleh isi ya. Siapa sih yang baru pertama kali join atau ada yang belum punya atau bahkan baru pertama kali dengar webinar Ask Me About Your Talent DNA. Oke, silahkan mengisi ya Bapak Ibu di kolom pollingnya. Siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join gitu ya. Oke, nah ini kalau dari beberapa pollingnya nih gitu ya, ada juga yang baru pertama kali hadir dan baru dengar Ask Me About Your Talent DNA gitu ya. Nah, nanti kita akan stay tune di sini 6.30 sampai 6.45. Nanti kita ada sesi khusus gimana caranya dapetin live tools talent DNA. Oke, tetap stay tune sampai akhir karena nanti akan ada bagi-bagi hadiah, giveaway satu free live tools talent DNA. Nanti Bapak Ibu boleh berpartisipasi aktif di forum ini ya. Bapak Ibu, ini saya lihat di forum ini ada beberapa yang diantaranya baru pertama kali hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki talent DNA gitu ya. Nah, untuk itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut adalah penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Sama. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu
ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai Talent DNA Coach, dan bintang tamu kita yang sudah hadir, insya Allah, yaitu Coach Denny Kurniawan. Beliau adalah seorang trainer, license Dr. Ari Ginanjar Agustian sejak 2007, dan beliau juga sebagai area regional manager di YesQ Kalimantan, pengisi acara di Duta TV Kalsel dan public speaker di Smart FM Banjarmasin. Nah, tema kita pagi ini adalah kontribusi maksimal untuk hasil optimal. Assalamualaikum Coach Eka dan Coach Denny, apakah sudah hadir di Zoom? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Indri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siap sharing pagi Waalaikumsalam, Kak ini ya, Indri, Coach. Coach Eka. Oke, insya Allah. Alhamdulillah Nah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Izin ya Coach, ini sebelum kita sharing, saya akan bacakan terlebih dahulu top talent dan bottom talentnya Coach Denny. Nah, kalau di sini Coach Denny top 10-nya adalah significant, energizer, self-confident, optimizer, sociable, noble, courageous, intuitive, inovatif, dan kolektor. Adapun bottom 5 adalah strategizer, structured, aversive, flexible, dan decisive. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas gimana sih kombinasi top and bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku Coach Denny sehari-hari gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya hasil talent DNA, baik yang 10 maupun yang 45, silahkan sambil dipelajari. Siapa tahu ada talenta Bapak Ibu yang tergambar dari bintang tamu kita hari ini. Oke, ini untuk memahami lebih lanjut, nanti Bapak Ibu boleh scan barcode atau kunjungi www.talentdna.me. Nanti di sana banyak video yang bisa Bapak Ibu kunjungi ya. Nah, untuk yang belum ada hasilnya, nanti tetap stay tune di forum ini jam 6.30 sampai 6.45. Kita akan pandu gimana caranya untuk mendapatkan live tools Talent DNA. So, let's find our light and shine. Silahkan, Coach Eka. Terima kasih, Kak Indri. Assalamualaikum, Coach Denny. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam, Coach Eka. Alhamdulillah sehat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Talented people, senang berjumpa kembali dalam program kita Ask Me About Your Talent DNA. Dan di hari yang spesial ini, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang juga spesial. Ada dari Dr. Ari, seorang trainer senior, yaitu Coach Denny. Coach Denny, kita akan berbagi sama-sama ya dengan talented people semua. So, Siap. Bapak Ibu, talented people, silahkan dicek kembali talent DNA Anda. Ada kesamaan atau tidak dengan yang dimiliki oleh Coach Denny. Kita akan gali seperti apa algoritma of talent DNA-nya, of human technology yang dimiliki dalam keseharian Coach Denny. Kita lihat di sini ada berbagai warna, tuh ada biru, kuning, merah. Saya yakin yang sudah sering mengikuti sudah paham. Tapi izinkan saya tunjukkan kembali penjelasan dari guru kita Dr. Ari di balik warna-warna yang ada di dalam top talent dan juga boleh jadi bottom talent kita. Silakan Kak Indri, ini dia. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut,
dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, talented Ada people semua, bahwa ternyata warna-warni tadi menjelaskan tentang domain dari talent DNA. Drive berwarna biru, network kuning, dan juga action berwarna merah. Kita lihat Coach Denny memiliki kombinasi dari warna-warna tersebut ya di top talentnya. Di bottom talentnya hanya 2 warna saja, merah dan biru. Berarti action dan juga drive. Coach Denny, ini ada penjelasan dari riset talent DNA nih, gambaran diri Coach Denny dan juga bottom talentnya. Hal yang perlu diperhatikan. Boleh Coach Denny bacakan, kita dengar sama-sama. Talented people yang baru punya 10, Anda harus punya tambahkan lagi dengan 45 hingga tahu apa bottom talentnya. Coach Denny, boleh bacakan terlebih dahulu. Sudah tahu Silakan. talenta kamu? Oh, sebentar ada suara masuk. Oke, terima kasih. Coach Denny silakan. Siap, terima kasih Coach Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya, para talented people yang guru kami hormati, Gurunda, Pak, dan juga Coach Eka dengan seluruh tim dari Ask Me About Your Talent. Terima kasih. Ini talent saya. Saya mampu berkontribusi dan memberikan dampak, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, menghadapi tantangan dengan percaya diri, serta mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik. Saya juga mampu menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Hal lain yang juga saya mampu mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, memberikan ide dan terobosan baru, serta mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang. Hal yang perlu saya perhatikan, Benar, Coach Denny. ya. Hal yang perlu saya perhatikan bahwa saya bukan seseorang yang secara alami memberikan alternatif cara mengatasi situasi, merencanakan dan mengeksekusi secara urut, serta selalu waspada dan memperhitungkan risiko. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus beradaptasi serta mengidentifikasi situasi dan mengambil keputusan. Oke, baik. Terima kasih Coach Denny. Ini adalah gambarannya dari hasil riset talent DNA. Bapak Ibu yang sudah join punya result talent DNA-nya boleh dicek, masuk kembali ke dalam talentdna.me. Pastikan Anda mendapatkan gambaran diri Anda, bahkan hal yang perlu diperhatikan seperti yang dimiliki oleh Coach Denny seperti ini. Coach Denny, Ya. sekilas membacakan gambaran dan hal yang perlu diperhatikan, ada komentar cocok apa enggak? Kalau ada kesamaannya, real di lapangannya perilakunya seperti apa? Sekilas dulu Coach Denny, boleh ceritakan buat kita semua. Ya, ini betul sih. Saya banget ini Coach ya. Jadi ini yang diperhatikan tentang gambaran dulu ya. Gambaran memang sesuai dengan hasilnya ini saya dan memperkuat saya gitu ya. Selama ini kan ketika dalam perjalanan apa sih yang membuat saya kok kadang-kadang gaspol gitu ya, main asal terobos gitu ya. Ternyata talenta ini yang mendrive saya gitu. Dan baru tahu juga ternyata tadi ya dari 10 ini ya 4-nya itu drive-nya itu sangat dominan dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, yang juga diperhatikan memang saya juga memang mengalami situasi ya kadang-kadang kalau eh diminta untuk menyusun gitu ya. Ya, biasanya saya mengalami kalau berhubungan dengan administrasi gitu ya. Ya, kemudian tadi juga dengan merencanakan itu memang saya tuh tidak bisa terstruktur gitu ya. Jadi apa yang saya pikirkan ide langsung langsung eksekusi gitu ya. Apa yang terlintas gitu ya, main asal terobos gitu, Coach Eka. Ya, jadi
ini saya banget ini gitu loh. Siap, siap. Terima kasih Coach Denny. Tepukan gemuruh dulu buat Coach Denny. Yang punya talent yang sama dengan Coach Denny, silakan tulis komentar di kolom chat. Teman-teman yang sering berinteraksi dengan Coach Denny, para trainer, oh langsung ada Coach Firdaus nih Pak Fir. Tokoh perubahan sejati katanya. Apa tuh maksudnya nanti di belakang? Ini kita akan cerita bareng-bareng. Salam Coach Firdaus. Masya Allah. Teman-teman yang di Kalsel, yang di Kalteng, yang sering berinteraksi dengan Coach Denny. Seperti ini kan seorang Coach Denny? Silakan boleh komentari ya. Oke, Coach Denny, kita lanjut ya. Wah, ini menarik ini. Coach Denny boleh cerita dong awal bergabung dengan ISQ kan tadi aktivitasnya sebagai seorang trainer lisensi Dr. Ari, sebagai area regional manager untuk wilayah Kalimantan, khususnya Kalsel dan Kalteng. Di sisi lain sebagai pengisi acara di Duta TV, kemudian juga sebagai public speaker di Smart FM. Banyak banget tuh Coach Denny. Boleh cerita tuh sejak kapan gabung dengan ISQ, kemudian perjalanannya singkat menjelaskan tentang seorang Coach Denny bagi Bapak Ibu yang baru mengenalnya. Monggo silakan Coach Denny. Iya, terima kasih Coach Eka. Jadi saya itu bergabung di ISQ sejak tahun 2007 dan saya ingat waktu itu sampai-sampai saya ditempatkan itu dulu sebenarnya ketika pertama kali saya ditawarkan ya untuk setelah bergabung di ISQ, kemudian saat itu ditawarkan untuk ditempatkan salah satu tempatnya yang jarang ada yang mau gitu ya adalah Kalimantan. Karena jujur di luar sana masih ada yang beranggapan ya stigma bahwa ketika Kalimantan itu adalah dulu terkenal dengan hutan gitu ya. Kemudian banyak Dayak gitu ya, yang mungkin saat itu banyak takut dimakan kan saat itu film-film banyak banget gitu ya, gitu Kak Ceka. Nah akhirnya ketika itu Bismillah saya memang niat di ISQ itu bukan hanya bekerja tapi memang mewakafkan dalam perjuangan saat itu punya memang misi yang mulia yang dibawa oleh Gurunda Pak Ari. Jadi Bismillah aja gitu Kang, saya percaya diri aja, maju aja, ditempatkan. Kemudian di 2 tahun pertama saya tempatkan di Kalimantan Timur saat itu, di kota Samarinda. Kemudian berpindah lagi di Kalimantan Barat, di Pontianak. Dan kemudian selanjutnya lagi ditugaskan lagi di Kalimantan Selatan. 2 tahun berlalu, eh, belum ada tempat lagi, tambah lagi, dan eh, kata Gurunda, lanjutkan. Jadi saya Sami Inama Watwana sampai sekarang tidak terasa sudah di Kalimantan Selatan ini sudah 8 tahun gitu Coach Eka dengan teman-teman semuanya. Dan saya enjoy memang menikmati dalam perjalanan saya dan eh, saya juga memang orang yang nyaman menjadi diri sendiri gitu Coach Eka. Saya juga memang tidak keberatan untuk tampil beda dan terlihat juga memang eh, kuat ingin berkontribusi di setiap momen. Bahkan saya juga mendapatkan julukan nih dari teman-teman sebagai tokoh perubahan dan itu menjadi sebuah doa juga nih bagi bagi saya. Saya ingin juga bagian dari perubahan Indonesia Emas yang diimpikan bersama-sama dengan Gurunda dan juga semua alumni ISQ. Saya orangnya memang ketika ditempatkan tadi ya sangat dimanapun saya bersyukur gitu loh. Sampai sekarang pun saya menikmati gitu ya dengan semangat menyebarkan sebuah energi gitu ya. Senang juga berinteraksi dengan orang-orang yang baru gitu. Coach Eka di setiap tempat dimanapun berada dan saya ingin berusaha terus memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan itu untuk kontribusi saya di dalam perjuangan bersama Gurunda Pak Ari. Gitu sih Coach Eka. Wah, wah, bukan sedikit lagi, ini mah panjang nih. Tepuk tangan dulu buat Coach Denny, talented people semuanya. Dari semua yang disampaikan tadi oleh Coach Denny, boleh komentari di kolom chat. Anda menemukan talent DNA apa saja dari seorang Coach Denny? Waduh, Coach Bui pun merekomendasi sama tokoh perubahan. Dan ini menarik dari seorang Coach Denny kan 2007 gabung ISQ lalu kemudian ditempatkan. Saya ingat banget ya kita sama-sama ditempatkan tugas ya Coach Denny ya. Saya ke Sulawesi Selatan, Coach Denny ke Kalimantan. 2007 itu memang prosesnya Iya, ya. betul Coach. Ini Coach Denny baru gabung nih. Tiba-tiba langsung berpindah. Dan menariknya
tidak ada yang memilih, Coach Denny menawarkan diri gitu ya. Oke deh, saya pilih Kalimantan. Iya, Walaupun ada pikiran tadi, anggapan, ya dengan hutannya tadi, teman-teman dari Dayaknya tadi, wah bakal seperti apa. Begitu tiba di sana, apa yang terjadi, Coach Denny? wah ternyata apa yang dipikirkan itu ya jauh banget. Ternyata, wah, ternyata bukan hutan, ternyata banyak mall ya di Kalimantan itu. Banyak mall dan ternyata juga Banyak mall juga. eh, akulturasi budayanya luar biasa juga. Banyak bukan hanya tadi hanya Dayak tapi dari berbagai macam daerah sehingga itu membuat saya wah ini harus bersyukur nih saya bilang mencari sesuatu yang luar biasa lagi gitu ya sebagai kontribusi saya nih saat ditempatkan gitu coach. Terima kasih Coach Denny. Bapak Ibu talented people, kita lihat Coach Uwi sudah mention tuh ada self confident katanya seorang Coach Denny itu maksimal luar biasa. Percaya diri mengambil memilih untuk di Kalimantan ditempatkan, lakukan saja bahkan berpindah-pindah 2 tahun, 2 tahun, lalu kemudian sampai 8 tahun sekarang di Kalimantan Selatan gitu ya. Setelah di Kaltim sebelumnya, di Kalbar sebelumnya, energizernya itu seorang Coach Denny. Waduh, terima kasih Pak Alam, benar sekali sangat kental dengan Coach Denny. Lalu kemudian self confidence-nya betul sekali. Memaksimalkan semua yang ada. Tapi yang menarik adalah tadi Coach Denny mengatakan bahwa ini bukan sekedar pekerjaan, tapi ini adalah sebuah apa ya bagi seorang Coach Denny sebuah panggilan gitu ya Coach Denny ya. Jadi menyebutnya tadi sesuatu yang berbeda, ini amanah sami'na wa atona, menjalankan ini adalah pesan dari seorang guru untuk melanjutkan dan itu diambil oleh Coach Denny. Oke, terima kasih Coach Denny. Ini menarik sekali. Jadi bagi seorang Coach Denny, pekerjaan ini bukan sekedar pekerjaan, begitu ya. Tapi ada Ya, sesuatu yang spesial, ada yang menjadi sebuah arti tersendiri. Apa itu Coach Denny? Boleh kuatkan lagi buat kita semua. ya. Jadi saya melihat memang saat itu ya, ketika saya lulus, kemudian saya ikut ISQ pertama kali di tahun 2006. Saya bilang sama teman saya, namanya Asep, Sep, ini dia Sep, ini sesuatu sebuah misi. Saat itu kan memang saya adalah lulusan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Islamic Broadcast ya. Hmm. Komunikasi penyiaran Islam. Saya bilang, saya dakwah kontemporer ini. Saat itu saya bilang, saya pengen pokoknya berada di sini, bagian di sini, saya. Akhirnya 2006 gitu, 2007 kemudian saya bisa bergabung gitu ya. Dan ternyata saya masuk di dalam ISQ, betul ternyata di balik misi yang saya lihat memang suasana bekerja gitu, bukan hanya bekerja di ISQ itu ya, tapi ada sebuah misi yang luar biasa gitu yang dibangun oleh Gurunda Pak Ari gitu. Jadi set keterpanggilan itulah ingin juga memberikan kontribusi gitu Coach Eka bagaimana impian itu juga menjadi impian saya juga sama-sama dan alhamdulillah keluarga juga eh, meridhoi gitu ya sampai dalam perjalanannya tidak terasa sampai sekarang dan saya melihat bahwa di SQ bukan bekerja tapi juga sebagai eh, saya juga ingin menyerahkan sebagian hidup saya dalam perjuangan ini bersama Gurunda, diamanahkan di sebuah eh, tempat-tempat ya yang sudah dipersiapkan gitu, Coach Eka. Terima kasih Coach Denny. Tepuk tangan dulu talented people. Subhanallah, ini keterpanggilan. Ini adalah kontribusi impian Gurunda, Dr. Ari menjadi impian saya juga. Ini menarik. Kita lihat talent mana tuh yang bekerja di sana. Tulis di kolom chat talent. Kita lihat tuh beliau punya Nobel gitu kan. Mengambil pilihan dengan self confident, kemudian courageous, berani. Tapi yang kemudian luar biasa 2006 lalu kemudian memikirkan ini yang saya cari. Ini yang sebenarnya eh, ini adalah dakwah kontemporer kalimatnya beliau tadi ya. Intuitifnya pun jalan. Keren. Tepuk tangan sekali lagi buat Coach Denny. Coach Denny, sekarang kita lanjut nih. Hal berbeda nih. dua Ya. puluh menit ke depan kita akan menggali Coach Denny dengan hal yang spesial bahwa Hmm. Setelah kita memahami sekilas tentang apa yang dimiliki oleh Coach Denny, baik talent DNA yang top talent dan juga bottom talentnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat, mendengar, dan merasakan, mempraktekkan 7 langkah talent DNA coaching bersama Coach Denny untuk mengetahui situasi yang sedang dihadapi menggunakan talent DNA-nya.
Ini adalah langkah-langkah yang sangat mudah yang talented people, Bapak Ibu semua juga bisa melakukannya seperti yang akan saya lakukan sesaat lagi, hanya dengan mengikuti panduan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi kita akan mulai ya. Yang pertama ini dia ada 7 langkahnya. Kita masuk pertanyaan pertama, kemudian bergabung dengan talent DNA-nya Coach Denny. Pertanyaan pertama nih Coach Denny. Kira-kira apa tantangan yang sedang dihadapi oleh seorang Coach Denny saat ini atau yang ingin segera diselesaikan? Nah, coba renungkan, coba pikirkan. Menurut Luar biasa Coach nih. Denny, mungkin yang saat ini sedang dihadapi atau mungkin yang pernah dilalui, boleh sharing. Baik itu personal ataupun profesional ya, boleh pilih, monggo silahkan. Ya, terima kasih Coach Eka. Jadi tantangan karena saya ini sebagai seorang trainer ya, dan juga diamanahkan nih di wilayah Kalsel. Jadi tantangannya bahwa saya kan juga ingin secara profesional sebagai seorang coach, sebagai seorang trainer itu harus mampu mengembangkan diri saya gitu, Coach. Karena kan saat ini kan dunia terus berubah. Ini menjadi sebuah tantangan nih bagi saya nih. Bagaimana saya juga harus mampu mengembangkan diri saya nih. Dan juga yang kedua, secara corporate bagaimana saya juga harus survive dan achievable gitu loh. Dalam menjalankan target bisnis yang diamanahkan kepada saya gitu loh di Kalimantan Selatan dan Tengah. Ini saya rasa menjadi sebuah tantangan yang saat ini terus saya rasakan gitu Coach ya. Jadi saya jangan hanya sekedar seperti itu saja, tapi juga harus mampu meningkatkan, mengembangkan diri saya gitu loh. Dan saya merasakan itu yang harus menjadi tantangan besar dalam diri saya dan sekarang harus terus saya lakukan gitu Coach, hadapi. Oke, berarti ada tantangan untuk diri personal, bagaimana mengembangkan diri sebagai seorang coach tadi, begitu ya? Untuk dalam menghadapi perubahan yang sering terjadi saat ini, perkembangan yang berubah. Lalu kemudian di sisi lain, secara korporasinya, seorang Coach Denny yang punya tantangan target bisnis, kemudian bagaimana untuk mencapai, bagaimana untuk bisa survive. Begitu ya Coach Denny ya? Yuk kita lihat. Ya, Dari semua betul. hal yang disampaikan barusan oleh Coach Denny, kita masuk ke langkah kedua ya. Kira-kira talent DNA mana dari top talent seorang Coach Denny yang kemungkinan digunakan secara berlebihan sehingga di satu sisi Coach Denny merasa, waduh saya harus mencapai target nih, saya harus survive nih, saya harus mampu mengembangkan diri. Dan boleh jadi hal-hal tersebut membuat Coach Denny berlari gitu ya. Di sisi lain itu menjadikan Coach Denny menjadi dalam kondisi-kondisi yang dalam tekanan kah dan lain sebagainya. Boleh kita cari tahu. Kira-kira dari top talent tadi yang 10 ini mana menurut Coach Denny yang boleh jadi berlebihan sehingga kemudian Coach Denny berada dalam kondisi yang disampaikan. Boleh cerita. Iya, kalau dari top 10 ini yang berlebihan yang menghambat potensi itu self confidence nih. Ya, saya orangnya Self memang confident. ya sehingga terlalu percaya diri sehingga kadang-kadang kurang bertanya atau mendengar gini coach gitu. Oke. Ketika sudah mengambil sebuah keputusan gitu loh, yang penting terobos aja gitu. Eh, Sehingga walaupun tadi ketika saya saking confidence-nya kan ini bergunakan juga saya dalam ketemu ketemu dengan tokoh-tokoh ataupun ketika ide-ide muncul gitu ya. eh, saya juga terlalu cepat nih langsung mengambil sebuah asumsi nih sehingga saya nggak melihat data lagi nih secara menyeluruh gitu Kak. Jadi eh, dulu saya pernah kan ada sebuah kegiatan dah di ISQ, saya menjadi MC. Saya wah apa yang saya sampaikan langsung ngomong aja gitu ya. Nggak nggak ada perasaan bersalah gitu, ya, terobos aja gitu ya. Tapi ternyata ya itu yang menjadi ketika confidence saya tuh eh, terlalu ketika terlalu berlebih gitu ya. Oke. Dan tadi ketika saya juga melihat tadi cepat dalam mengambil sebuah asumsi gitu ya, sehingga melihat data itu nggak menyeluruh. Saya kan coba mengcopy saja gurunda Pak Ari gitu ya dalam berbisnis gitu ya, ketika saya menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Wah, Pak Ari menjual apa namanya jeans. Saya juga pengen belajar ini menjadi seorang bisnismen, pedagang, walaupun bisnisnya adalah makanan seperti itu gitu ya.
Ya. Tapi rupanya itu eh, dagang sampai akhirnya wah kompornya pun dibawa pergi oleh orang yang jagain bisnis saya itu. Wah, ini tanpa berpikir panjang lagi main asal duplikat gitu aja lah. Oke, berarti self confident, percaya diri yang berlebihan menurut Coach Denny menjadikan Coach Denny berada dalam tantangan permasalahan tadi gitu ya. Di sisi lain ingin mengembangkan diri sebagai seorang coach, dapat kesempatan menjadi seorang MC di lingkungan kita. Kemudian tanpa cross check, tanpa koordinasi komunikasi, main nyampaikan saja, terobos saja. Tiba-tiba itu nggak pas gitu ya Coach Denny ya. Jadi Ya, justru betul. backfire ke Coach Denny begitu ya. Ya, betul. Terus ini juga yang menarik nih, ingin duplikasi seorang gurunda dengan pengalaman beliau, Coach Denny sebagai seorang trainer dan juga trainer-trainer, mencoba usaha, main hajar saja, main terobos saja, tanpa komunikasi, koordinasi, check and recheck di balik apa yang sudah dilakukan oleh gurunda gitu. Buka usaha makan, kompornya dibawa lari temen. Ini dia. Iya, betul. Berarti ini self confidence yang too much, begitu Coach Denny. Apakah ada yang lain selain confident, self confident menurut Coach Denny? Boleh ceritakan. Dan dua kondisi tadi itu, Mm, kan mm, sih? mm. Tadi Kira-kira. confidence sama ini ya. eh Tadi apa? Intuisi ya, apa? Intuitif Intuitif, ya. Saya intuitifnya pokoknya ya bakalan cepat begini, mengambil. pokoknya bakalan begitu, pokoknya bakal sukses gitu ya. Mikirnya tuh fokusnya Iya, pada yang sehingga baik-baiknya gitu ya. iya, nggak ngelihat data lagi udah pokoknya terlalu itu wah jalan lah confidence-nya kayak gitu jalan intuitifnya juga langsung wah Gurunda aja seperti ini jadi saya ngumpulin tuh eh, apa mengumpulkan dari puzzle-puzzle itu udah jalan aja lah nah akhirnya ya ngerasain juga gitu kan terlalu over jadi. Talented people boleh cross check. Samakah Anda dengan seorang Coach Denny ketika too much self confident dan intuitifnya menjadikan seorang Coach Denny seperti ini dengan diri Anda? Boleh informasikan di kolom chat. Kita lanjut ke Denny ya. Pertanyaan nomor 3 nih. Langkah ketiga. Talented people kita lihat. Setelah langkah satu, dua, sekarang kita ke yang ketiga. Nah sekarang di Hmm. antara top talent DNA yang lain, menurut Coach Denny, mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi hambatan atau blind spot tadi? Ketika si self confident yang terlalu dominan. Waduh, itu dia ya. Kemudian bahkan kalau saya melihatnya ketika sudah memutuskan nggak nanya-nanya lagi, Coach Jenny itu bisa relate boleh jadi dengan optimisnya si optimizernya, ayo kita maju aja udah berani aja Hmm. coba, nggak taunya ada something wrong di tengah jalan boleh jadi begitu ya. Nah kira-kira menurut Coach Jenny talent yang mana nih yang lain yang bisa membantu ketika self confident yang too much tadi, kemudian intuitif yang hanya berfokusnya kepada yang bakalan sukses, yang baik-baiknya saja. Ada yang bisa membantu tidak untuk mengatasi tantangan tersebut? Talent yang mana tuh Coach Jenny? Coba rasakan dengan Eh, Anda. talent yang digunakan ya mengatasi itu kayaknya memang Nobel ya kan. Hmm, Oh, Nobel. Nobel memiliki Bagaimana kira-kira Nobel. Nobel bisa membantu mengatasi tantangan tadi, Gus Den? Ya, jadi Nobel ini kepada sebuah prinsip lagi gitu ya bahwa saya ingin tadi berkontribusi gitu ya sehingga ketika hambatan tadi ya eh diluruskan kembali lah apa sih yang menjadi niat saya gitu loh Kong. Jadi Oh, oke. Nobel ini ya tentang apa nah prinsip saya juga gitu ya. Mungkin saat itu yang saya lakukan ada memang how to survive gitu ya. Tapi juga saya harus meluruskan prinsip lagi nih apa yang dibalik itu semuanya gitu, Coach Eka. Jadi kontribusi saya juga tadi ingin terus dilakukan, tapi juga eh, apa yang eh, apa dipertahankan gitu ya, yang sudah baik gitu ya. Sehingga ini saya pikir yang bisa membantu mengatasi hambatan saya tadi ya sebagai seorang trainer-trainer ya gitu kan. Eh, dan juga mengembangkan diri ke depannya, diluruskan kembali nih tentang Nobelnya. Yang kedua adalah eh, dan Nobel yang kedua adalah courageous mungkin gitu ya, keberanian untuk mengambil resiko tadi ya. Jadi harus eh,
bisa gitu ya, eh, jangan apa namanya, Berani untuk tetap fokus gitu apa, dengan prinsip tadi, atau bagaimana tuh? iya maksudnya betul betul betul, berani ya dan tetap fokus untuk menjalankan apa amanah yang sudah diberikan gitu kan. Oke. Berarti selama ini sebelumnya nih ya dengan case yang tadi diceritakan oleh Coach Denny, lebih fokus pada how to survive, kemudian di sisi lain juga how to achieve, lalu Hmm, kemudian melihat seorang gurunda main copy paste saja tanpa berpikir panjang, tanpa melihat lagi apa sebenarnya yang sedang dicari oleh seorang Coach Denny. Tapi pikiran ingin berkontribusinya itu tetap ada sih sebenarnya. Hanya sekedar fokus untuk survive dan juga untuk achieve tadi. Begitu ya Coach Denny ya, di case sebelumnya. ya Nah, betul betul. maka sekarang menurut Coach Denny, bukan self confidence yang terlalu dominan tuh, bukan intuitif tentang hal-hal pencapaian yang baiknya saja yang difokuskan, tapi dihubungkan terlebih dahulu di balik yang dilakukan ini apa sih yang ingin dicapai gitu ya, diluruskan kembali istilahnya Coach Denny tadi ya, diluruskan kembali di balik kontribusi yang ingin dicapainya itu apa, Nobel masuk akhirnya, begitu Coach Denny ya. Betul betul Coach Eka. Oke, lalu kemudian ditambah dengan courageous-nya, keberanian untuk tetap memegang teguh prinsip tadi, memegang teguh Nobel yang sudah menjadi payungnya tadi, sehingga setiap langkah Coach Denny memiliki keyakinan dengan apa yang dijalankan. Wah, ini menarik nih. Talented people, mari kita lihat. Berarti ternyata dari top talent seorang Coach Denny, di kasus sebelumnya, case sebelumnya, ada talent yang berbeda yang terlalu dominan, yaitu self-confident dan intuitif yang hanya memberikan bunga-bunga kebaikan saja, tapi ternyata tanpa mengcross check lebih jauh lagi membuat Coach Denny main terobos saja kemudian tanpa melihat mengidentifikasi hal-hal yang terjadi di lapangannya. Sekarang beliau gunakan noble dan courageous-nya untuk kemudian menjaga tetap berada pada prinsip tadi. Ini menarik. Mas Denny, itu top talent. Berarti ada top talent yang lain yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan. Sekarang kita lanjutkan pertanyaannya. Itu langkah ketiganya Bapak Ibu. Langkah keempatnya sekarang kita lihat. Boleh Kak Indri, dari kita bicara tentang bottom talent. Dari talent yang nomor 41 hingga 45. Kira-kira mana yang berkontribusi menjadikan Coach Denny berada dalam permasalahan atau tantangan yang di awal tadi. Gitu kan? Satu sisi kan main terobos saja tadi dengan self confidence-nya, kemudian berpikiran tentang hal yang baik-baiknya saja, bunga-bunga tentang bisnis tadi, tentang pencapaian tadi, tentang survive tadi, kompor dibawa lari. Gitu kan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan bottom talent-nya nih, wah ini 5 terbawahnya. Kira-kira mana tuh yang bisa membuat Coach Denny seperti tadi itu? Yang mana tuh Coach Denny dalam masalah tadi? Saya ini ya main asal putusan gitu ya, tapi tidak Hmm. menganalisa, nggak mengantisipasi resiko nih Kang sebelum mengambil keputusan Kang. Kayaknya Oke. memang gitu ya, Berarti yang mana tuh? Talent yang mana tuh Coach Denny? aversif Kang, aversif. Oke. Eh, Tidak menganalisa dan ya mengantisipasi resiko yang didapatkan sebelum apa ketika mengambil sebuah keputusan gitu Kang. Jadi aversif ini yang pas ya di bawah di bottom nih. Aversif itu yang menyebabkan Coach Denny tidak cek and recheck lagi, tidak memikirkan, tidak Eh, menganalisa tadi, tidak mengantisipasi resikonya. Good. Apalagi ada lagi tidak Coach Denny? Aversif Ada saja, lagi terlalu dominan. strategizer nih Kang. Jadi Strategizer, oke. Gimana tidak tuh struktur strategizer? gitu ya. Pokoknya Boleh yang diulang? Seperti apa strategizer bisa berkontribusi dalam membuat Coach Denny dalam masalah tadi, berada dalam masalah tadi? iya, ya tidak terorganisir itu, tidak terstruktur gitu Kang. Jadi Hmm. tidak punya rencana yang pasti. Jadi ya ngalir aja. Pokoknya yang penting hajar aja gitu loh. Harusnya kan disusun dulu gitu kan. Jadi lihat di lapangan gitu ya. Eh, Kemudian langsung aja tanpa mempertimbangkan tadi resikonya gitu ya. Kemudian eh, biasanya harus disusun dulu pokoknya yang terlintas yang eh, apa namanya ini menjadi sebuah penghambat juga nih dalam apa dalam hidup saya juga gitu. Siap, Gus Denny. Berarti main terobos saja, main eksekusi saja, main berani saja tadi itu salah satunya karena aversif di bawah gitu Bapak Ibu ya. Ini aversif bagi yang punya aversif coba cross check.
kemampuan untuk menganalisa, mengidentifikasi resiko, waspada gitu kan ya. Cek and recheck dahulu. Coach Denny di bawah. Jadi main eksekusi saja. Ditambah strukturnya di bawah juga tidak terorganisir. Makinlah membuat seorang Coach Denny berada dalam kondisi permasalahan tadi gitu ya. Dan ujungnya kompor di bawah lari. Oke, Coach Denny, kita lanjutkan ya. Ini menarik. Berarti ternyata bottom talent pun berkontribusi membuat Coach Denny berada dalam permasalahan tadi. Kita lanjutkan, Kak Indri, silakan. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima nih. Nah, sekarang Coach Denny boleh bantu, boleh dicek oleh Coach Denny, kira-kira dari top talent yang dimiliki oleh Coach Denny. Kalau tadi kan ada top talent yang terlalu dominan, bisa diantisipasi oleh top talent yang lain. Nah, untuk mengantisipasi bottom talent yang seperti ini, yang tidak hati-hati, yang tidak memikirkan resiko, yang tidak terorganisir, kira-kira dari top talent Coach Denny mana yang bisa digunakan untuk menghadapi atau mengantisipasi masalah di si bottom talent? Kita lihat kembali dari top talentnya. Boleh. Kira-kira yang mana tuh yang bisa mengantisipasi, mengatasi si aversif dan juga strategizer-nya yang di bawah? Kira-kira yang mana yang bisa digunakan dari top talent, Mas Den? Kolektor nih, Coach Eka nih. Kolektor. Kira-kira bagaimana yang bisa yang terlintas di pikiran Coach Denny, yang dilihat, didengar, dirasakan? Ya, artinya saya harus mampu mengumpulkan dulu nih informasi yang berguna nih sebelum saya mengambil sebuah keputusan. Jadi nggak main asal terobos aja apapun. Sama juga kan saya kalau di lapangan gitu ya, karena confidence-nya tadi gitu ya, saya tuh langsung datang aja tuh ke pimpinan-pimpinan daerah gitu ya. Wah, ketemu pejabat-pejabat, main asal terobos aja gitu lah. Pokoknya menang ini aja. Yang penting eh dari saya perkenalkan diri saya, wah sangat confident gitu ya. Tapi kadang-kadang datanya saya juga dari mana seperti apa. Jadi itu ya harus mampu apa mengumpulkan dulu datanya gitu, sehingga eh, ketika ketemu itu bisa apa namanya bisa lebih ini lagi berkembang lagi gitu ya. Jadi main asal terobos aja gitu ya. Ya itu sih yang kayaknya diperlukan kolektor. Saya harus mampu mengumpulkan data-data itu dulu gitu loh, Coach Eka. Kolektor itu membuat Coach Denny sehingga lebih lengkap informasinya, datanya, detail informasi yang didapatkan gitu ya. Sehingga kalau dalam Betul. case tadi bisa yang diceritakan barusan terakhir bisa mungkin perbincangannya itu bisa banyak hal yang bisa dibicarakan gitu Coach Denny ya. Iya, betul. Oh, ini main perkenalan diri saja, main terobos saja. What next? Nah itu gitu. Iya. Apalagi setelah itu. Kalau hubungannya dengan bisnis tadi atau permasalahan tadi berarti Coach Denny lebih yang memitigasi resiko tadi ya, informasinya seperti apa. Oke, selain kolektor ada lagi tidak, Coach Denny? eh Mengatasi button talent tadi Dominan di ya, situ di kolektor berarti. ya Mm-mm. dominan di kolektor sama ini ya apa namanya ya, harus kreatif lagi gitu ya, Coach. Harus Inovasi lagi. kreatif lagi. Oh, Mm-mm. inovatif berarti ya. Mm-mm. Kira-kira hal apa lagi inovatifnya dimunculkan, di-pop up-kan lagi. Tidak hanya Mm. dengan satu, begitu sudah yakin, terobos saja, tapi dikreasikan lagi. Hal apa lagi? Hal berbeda apa lagi? Oh, Kadang-kadang makanya ini kan saya termasuk saya ngikutin jiplak bapak lah pokoknya kan gitu kan. Karena di sini ya di Kalsel saya ikutin organisasi yang ada di daerah gitu ya. Ya kayak HIPMI, Kadin itu saking pedenya pokoknya masuk ikutin aja bapak, gitu. pokoknya ngikutin jejak bapak aja gitu kan. Ya kreatif juga. Kadang-kadang muncul top up apa pop up gitu ya di dalam pikiran, ya di radio kayak gitu kan, terobos bikin apa di TV gitu ya. Nah sampai-sampai ya itu akhirnya eh, apa namanya tadi ya harus tapi satu sisi juga harus mempertimbangkan tadi ya mitigasi resiko dan sebagainya gitu sih Coach Eka ya. Oke. Tapi nanti kita lihat di akhir ya, talented people semua, apa yang sudah dilakukan oleh Coach Denny hingga hari ini, dan beliau sangat luar biasa berprestasi. Kita sebentar, sesaat di belakang. Jadi kita lihat, berarti kolektor dan inovatifnya harus dimunculkan oleh Coach Denny, sehingga mampu mengatasi si aversif dan juga strategizernya. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Coach Denny, nah sekarang berarti Coach Denny punya gambaran berbeda nih, susunan yang berbeda nih. Langkah ke-6-nya silakan.
Berarti menurut Coach Denny, kalau kita coba susun kembali talent DNA seorang Coach Denny yang top talentnya khususnya untuk mencapai apa yang diinginkan Coach Denny untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi tadi, kira-kira urutannya menjadi seperti apa tuh? Kalau tadi kan ada case ingin mengembangkan diri menjadi seorang coach yang lebih lagi, ada sebuah case pernah menghadapi sebuah permasalahan main terobos saja membuat sebuah usaha dan kemudian fail, dan mungkin dalam situasi yang berbeda, urutannya bisa berbeda juga. Tapi dari case yang barusan diceritakan, kira-kira urutannya menjadi gimana tuh? Ketika awalnya kan terlalu dominan dengan self-confidence-nya, percaya diri, hajar aja, terobos. Mhm. Tapi kemudian tadi dikembalikan dengan nobelnya dulu menurut Coach Denny. Maka urutannya menjadi seperti apa Coach Denny? Boleh tuliskan, silakan. Boleh dimunculkan lagi Kak Indri. Kira-kira dari urutan top talent ini, bagaimana Coach Denny mendesainnya sekarang? Silakan boleh dimunculkan lagi top talentnya. Nah ini dia. Mhm. Kira-kira urutannya jadi gimana nih sekarang Coach Den? Mengantisipasi permasalahan yang tadi. Ya, saya meluruskan kembali tentang prinsip saya ya, tentang misi Nobel nih. Nobel, kayaknya yang pertama Oke. Nobel. Jadi nobelnya naik di atas gitu ya. Ketika Naik. menghadapi situasi tadi. Oh, oke. Good. Kemudian. Terus juga saya juga harus peka juga nih, intuitif juga nih, apa namanya. Oke. Kemudian saya juga sebelum memutuskan tuh harus mengumpulkan dulu data gitu ya, kolektor saya yang harus dinaikkan lagi. Eh, Kemudian Hmm. sehingga saya juga bisa terus berkontribusi gitu ya, signifikan, Hmm. memunculkan lagi ide-ide yang kreatif, inovatif, Oke. terus memaksimalkan diri ya, optimizer, kemudian juga nih self confidence baru ya, courageous, energizer, dan baru sociable. Nah, saya juga memang seneng nih ketemu sama orang-orang yang baru gitu, Coach Eka gitu ya. Jadi itu saya rasa tadi susunan baru ini yang bisa eh, membuat saya insya Allah bisa lebih baik lagi nih di tahun Wih. 2004 dan Boleh ke dicek depan ini. lagi apa perasaan, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh Coach Denny dengan susunan barunya. Ada Nobel dulu di depan, intuitif, kemudian menguatkan, kolektor signifikan baru muncul di sana, inovatif, optimizer, self-confident, courageous, energizer, dan baru sociable. Apa yang pop up di Coach Denny sekarang dengan urutan yang baru? Iya, jadi ini subhanallah ya. Jadi dengan susunan baru ini sehingga saya semakin eh, apa namanya tadi ya, permasalahan yang saya rasakan di lapangan gitu ya, yang Ya. selalu saya sampaikan tentang jangan salah dengan tentang purpose gitu ya, tentang noble prinsip kita di dalam perjuangan, sehingga ini melahirkan semangat baru lagi nih Coach Eka nih gitu ya. Jadi ketika saya main asal terobos lagi sekarang ya, saya bisa berpikir lagi nih dengan eh, punya punya rem gitu ya, punya rem and gas gitu. Kapan waktunya Ya. saya gas, kapan waktunya saya itu ngerem. Dengan susunan yang baru ini ada sesuatu yang luar biasa nih bagi saya sendiri gitu. Dan ini insya Allah saya pergunakan lagi untuk kontribusi yang lebih besar lagi nih di tahun depan dan seterusnya gitu Coach Eka. Mas Denny sekarang boleh cerita. Kan ini kejadian yang case tadi itu beberapa waktu yang lalu kan, sudah cukup lama juga tuh. Karena Hmm. main gas aja, main terobos aja gitu. Tapi dengan Hmm. susunan yang baru ini, Coach Denny kan jadi berbeda tuh. Boleh cerita dong sekarang kontribusi seorang Coach Denny ya. Kita baru training ESQ 165 dan setiap training Hmm. eksekutif Coach Denny itu tuh berkontribusi menghadirkan kepala desa, pimpinan daerah, sharing tuh apa yang terjadi sekarang dengan Coach Denny ketika lebih fokus dengan nobelnya, intuitifnya Hmm. dijalankan, impactnya dan seterusnya dengan urutan baru ini. Gimana? Silakan cerita Coach Denny. Iya, tadi dengan Nobel ini sekarang saya juga memang punya sebuah misi ya, bahwa saya ingin menghadirkan seluruh kepala daerah yang ada di Kalimantan Selatan Tengah itu ke Menara 165. Kenapa? Agar mereka ini merasakan juga nih apa yang juga dirasakan oleh pimpinan kepala daerah yang lainnya. Karena perubahan itu harus dimulai dari leader gitu ya. Kalau saya masuk dari bawah itu kayaknya perlu effort yang luar biasa. Jadi ini yang membuat saya juga punya misi bagaimana menghadirkan mereka ke menara dan juga mengenalkan Cahaya 165. Alhamdulillah
atas izin Allah juga ridho guru orang tua Hmm. di tahun 2023 eh, walaupun belum seluruhnya, alhamdulillah saya bisa membawa beberapa Pemkab dan Pemko dan gubernur ke Menara 165 itu mungkin dengan dengan confidence-nya saya gitu ya, biar supaya Oke. mereka juga sehingga supaya bisa cahaya 165 itu di Kalimantan Selatan Tengah itu terus berjaya. Yang kedua, alhamdulillah itu tadi saya nggak bisa terstruktur itu ya. Wah, saya lari aja gitu kan tadi ya. Tadi Hmm. Hmm. strategizer saya kan tadi kan tiba-tiba, alhamdulillah di akhir tahun ini saya bisa landing 200% prestasi saya yang bisa Wah, saya achieve gitu ya. Dan saya pikir ini ada pentingnya subhanallah. juga nih. Penting lari aja terobos saya terus gitu ya. Saya nggak tahu lagi ke depan seperti apa. Tapi dengan adanya susunan ini membuat saya juga tetap mempertimbangkan resiko dan seterusnya. Tapi insya Allah ini saling melengkapi Kang. Gitu Kang. Big applause talented people buat Coach Denny, luar biasa, subhanallah. Kalau dulu terobos ajanya berakibat kompor yang hilang di bawah lari, sekarang terobos ajanya fokus kepada nobelnya, fokus kepada misi perjuangannya, fokus kepada apa yang ingin dicapai, direlatekan dengan penugasan seorang Coach Denny di mewakili Gurunda di Kalimantan. Ini yang luar biasa. Kita lihat bagaimana susunan ini kemudian bekerja di seorang Coach Denny. Maka Coach Denny, langkah berikutnya silakan tinggal Anda tempel apa yang sudah dituliskan oleh Kak Indri. Terima kasih Kak Indri ya, di kolom chat ada. Langkah ketujuh, talented people tinggal kuatkan orang-orang yang sudah memiliki resultnya untuk mereka menempel susunan baru ini. Lalu kemudian mengulang-ulangnya, membacanya dalam setiap ingin mencapai tugas atau menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi. Dan akhirnya Coach Denny mampu mencapai 200% pencapaian di 2023. Tepukan gemuruh dong buat Coach Denny. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Denny untuk sharing yang luar biasa, yang berharga di pagi hari ini. Pertanyaan dari Pak Alam Gamajaya. Pak Alam, sehat-sehat ya. Bisakah kita menggunakan bottom talent untuk kemudian menyusun ulang? Bottom talent itu sesuatu yang menjadi PR, Pak Alam ya. Bukan sesuatu yang berada dalam alam bawah sadar. Bukan sesuatu yang sering muncul. Sehingga dia tidak mungkin otomatis akan muncul. Justru dia memberatkan Anda gitu. Menjadi titik lemah, membuat Anda jadi stres gitu dia, Pak Alam ya. Jadi yang paling sering muncul yang mana? Yang top talent itu. Tinggal kita mau menggunakan yang mana duluan. Dan Coach Denny akhirnya menjadikan Nobel yang duluan yang ada di atasnya. Itu dia dahsyat. Bukan gemuruh sekali lagi. Terima kasih Coach Denny for sharingnya. Pak Alam, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembalikan dahulu buat Kak Indri. Tapi sebelumnya, talented people, Bapak Ibu semuanya, Anda bisa menggunakan apa yang saya lakukan ini, membantu teman-teman Anda, seperti saya membantu seorang Coach Denny menemukan, menggunakan 7 langkah coaching ini. Sehingga seorang Coach Denny mampu menemukan sesuatu yang berbeda. Anda bisa gunakan ini untuk rekan Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, atasan bawahan Anda. Gunakan saja panduan 7 langkah coaching talent DNA seperti tadi, dan Anda kuasai ilmu talent DNA-nya juga sekaligus menjadi seorang yang mampu menjadi seorang talent DNA consultant. Terima kasih banyak, Kak Indri, saya serahkan, silakan. Insya Allah, terima kasih banyak Coach Eka dan Coach Denny berkenan sharing pagi hari ini. Kita senang banget dengar cerita Coach Denny tadi sangat inspiratif karena benar-benar tergambar dari talent DNA-nya gitu ya, dan ini menginspirasi kita semua. Tadi pertanyaan Pak Alam sudah dijawab sama Coach Eka. Terima kasih Coach Eka. Nah, sebelum kita tutup acaranya, mungkin Indri mau nanya dulu nih sama Coach Denny. Kan Coach Denny sudah menggunakan live tools ini gitu ya, dan tadi achievementnya luar biasa, kontribusi maksimalnya hasilnya sangat optimal. Nah, Coach Denny boleh dong sharing dulu sebagai closing statement Coach Denny, apa manfaat dan dampak talent DNA yang Coach Denny rasakan gitu, dampak positifnya. Mungkin boleh Coach Denny sharing dulu. Ya, Silakan Coach Denny. terima kasih Kak Indri, eh, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Jadi ini sebuah tools ya atau live tools yang sangat powerful luar biasa gitu ya. Jadi semakin saya tahu tentang potensi ini, jadi kita kadang-kala kan kita nggak tahu nih gitu ya. Kita nggak tahu
apa yang harus kita lakukan. Tapi memang saya harus memaksimalkan diri gitu. Tapi dengan adanya live tools ini, saya jadi tahu nih area mana yang harus bisa saya kembangkan, area mana yang bisa saya apa namanya perkuat kembali gitu ya, dan juga sisi mana yang saya lemah, saya jadi tahu kapan waktunya saya ngerem, kapan saya waktunya itu ngegas gitu. Jadi live tools ini juga saya pergunakan juga untuk pasangan saya gitu ya, Kak Indri. Eh, sering sering kadang-kadang ya gesek-gesekan, tapi setelah tahu oh ternyata istri saya tuh begini karena yang dominan adalah yang pertama adalah misalkan goal getter semuanya harus disusun gitu ya, punya target gitu ya. Jadi sekarang saya jadi tahu tentang istri saya, tentang diri saya. Jadi tahu kapan ngerem dan ngegas, dan ini sangat luar biasa. Teman-teman, Bapak dan Ibu, silahkan. Ini saya akan terus bawa nih, Coach Eka ini, insya Allah di 2024 ini kita akan terus banyak orang-orang yang akan terbantu, insya Allah dengan tools ini yang didesain oleh gurunda kita. Insya Allah bahagianya bukan hanya di dunia nih di Harmon, tapi insya Allah juga kelak di surganya Allah berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa eh, eh, dengan apa namanya tools ini mengantarkan kita lebih baik lagi. Itu aja Kak Indri. Terima kasih juga Coach Ya Eka. Hari ini Allah. saya ada Terima sesuatu kasih. yang baru lagi. Ini ada Pak Alam juga. Terima kasih nih eh, dari Sampit luar biasa. Insya Allah Pak Alam kita sama-sama akan kobarkan kembali di Ya, Kalsel ya. Terima kasih Pak Alam, mohon doanya, mohon bantuannya ya. ya. Coach Denny keren banget, terima kasih. Boleh sedikit bicara nggak? Nah, boleh Pak Alam, monggo silakan. Tafadhol Pak Alam. Ini Silakan. sebelum meeting pagi ini ya, eh, tadi malam saya masih ketemu sama Coach Denny, ketemu langsung di Banjarmasin. Jadi ada hal yang lucu. Saya baru tahu nih, setelahnya dianalisa sama Coach Eka ini, Oh gitu ya. kata Kang Denny, Pak Alam kapan disampit? Kapan ya? Sebelum Lebaran ya? Oke. Jadi memang betul, tanpa hitungan dulu nih Kang Denny ini, langsung sikat aja. Kita salah Kang Denny, harusnya kita analisa dulu kapan ya disampit yang pas ini untuk kita training ya. Oke, itu aja. Terbuktikan ya, terbuktikan di ilmu ini. Terbukti gitu ya, fakta di lapangan. Terima kasih Pak Alam, terima Iya. kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Denny Pak dan Pak Alam. Mungkin selanjutnya Coach Eka ada closing statement di acara kita pagi ini. Oke, terima Manfaat kasih yang termasuk buat Bu Izah yang bertanya. Nanti di sesi akhir ini Kak Indri akan bantu Anda bagaimana mendapatkan live tools-nya ya. Bapak Ibu, kita sudah dengar tadi begitu banyak sekali manfaat dari talent DNA ini. Mari kita dengarkan langsung penjelasan dari guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Manfaat di balik talent DNA. Ini dia. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semua saling mengenal. Ini taruh talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penataan, pimpinan tidak bisa mampu siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Terima kasih Gurunda Dr. Ari Ginanjar Agustian. Betapa bermanfaatnya talent DNA kami rasakan saat ini. Bapak Ibu talented people semua, coba bayangkan berapa banyak di luar sana orang yang tidak mengenal akan dirinya. Suami dan istri yang tidak paham akan pasangannya, orang tua yang bahkan menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, kemudian rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA mereka.
Nah, dengan talent DNA, maka akan semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya jauh lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari bergabung dalam gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Gunakan 7 langkah talent DNA coaching dan Anda bisa membantu orang-orang yang Anda sayangi mampu seperti seorang Coach Denny menemukan pola yang lebih hebat lagi. So let's find your light and shine. Terima kasih banyak Coach Denny. Terima kasih banyak Bapak Ibu talented people semua untuk pagi hari ini dan tetap standby karena Kak Indri akan membantu Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang life tool, bagaimana pengisian dan seterusnya. Kang Denny, makasih banyak. Salam buat Sami-sami, keluarga. sami-sami, Kang Sehat Eka, selalu. Kak Indri, semuanya. makasih. Talented Ya, people, terima 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 kasih. kasih. kasih Bunda, semuanya. terima Mas kasih semuanya. Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, bisa simak beragam videonya di website www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar. Nah, tadi Bu Izah ya, untuk tanya hasilnya nanti kita akan lihat tutorialnya, nanti saya akan pandu juga. Nah, ini saya ada kabar gembira buat Bapak Ibu. Nah, ini setelah nanti dapat hasil talent DNA, kita bisa loh Bapak Ibu ke talent DNA klinik gitu ya untuk mendapatkan sesi penjelasan secara komprehensif gitu ya. Nah, nanti hasil talent DNA-nya ini nanti silakan bergabung di setiap hari Rabu dan Jumat pukul 9.30 sampai 20.30. Bapak Ibu talented people bisa menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA. Nah, nanti akan dijadwalkan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya pengumuman giveaway. Saya mau mengumumkan giveaway untuk pemenang Free Life Tools Talent DNA kepada Pak Alam Kamajaya. Apakah Pak Alam masih ada? Pak Alam, selamat. Hari ini Pak Alam sebagai pemenang untuk bisa memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada Indri atau kepada ESQ Leadership Center. Hari ini Bapak mendapatkan satu Life Tools DNA senilai 165.000. Nah, selamat Pak Alam. Ya, jadi Pak Alam boleh chat nomor teleponnya ke personal chat di kolom chat Zoom ke Indri atau ke ESQ Leadership Center ya. Oke. Nah, kita sudah ada di ujung acara. Nah, Talented People, Talent DNA ini adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses. Baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan menganggap dirinya bodoh. Nah, demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Boleh melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Nah, ini untuk yang mau stay di Zoom untuk panduan cara mendapatkan live tools talent DNA-nya, boleh simak multimedia berikut ini. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, find your light and shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Talented People. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat beraktivitas. Akhir kata untuk semuanya, salam gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi.
buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya